Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Lydia Putri dengan NIM 2414070110 dari kelas PGMID. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran. Baiklah, saya Diva Lydia Putri dari kelompok 1 akan membacakan sepertiga materi kedua dari kelompok saya, yang dimana judulnya yaitu pengertian, prinsip, dan karakteristik pembelajaran. Materi pertama yang dibacakan oleh rekan saya yaitu Nela Agustina Astuti, dan sepertiga materi terakhir yang dibacakan oleh rekan saya yaitu Aisyah Amini. Baiklah, masuk saja kepada masuk saja kepada materinya, yaitu pertama, pengertian pembelajaran. Apakah teman-teman tahu apa itu pembelajaran? Pembelajaran itu adalah proses guru, peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini adalah untuk mencerdaskan siswa, membuat siswa kreatif, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip pembelajaran. Apakah teman-teman tahu apa itu prinsip pembelajaran? Prinsip pembelajaran ini bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ada beberapa prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus kepada peserta didik. Apa itu artinya berfokus kepada peserta didik? Artinya yaitu kegiatan belajar lebih berpusat kepada siswa. Guru tidak hanya menjelaskan terus-menerus, tetapi juga memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar. Contohnya saat pelajaran IPA, guru meminta siswa melakukan percobaan sederhana dan menemukan sendiri hasilnya, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru saja. Yang selanjutnya yaitu menyenangkan. Arti menyenangkan yaitu pembelajaran harus nyaman, aman, dan tidak bosan, sehingga peserta didik lebih bersemangat untuk belajar. Contohnya guru menggunakan permainan atau kuis saat belajar, agar suasana kelas menjadi lebih hidup dan tidak terasa kaku. Yang ketiga yaitu interaktif. Arti interaktif di sini adalah harus ada komunikasi dua arah, baik antara guru maupun antar siswa. Contohnya yaitu guru mengajak siswa berdiskusi dan memberikan kesempatan bertanya atau mengemukakan pendapat. Yang keempat yaitu prinsip motivasi. Arti prinsip motivasi di sini adalah sangat penting agar siswa memiliki semangat untuk belajar dan mencapai hasil yang lebih baik ke depannya. Contohnya, saat guru memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang aktif dan rajin dalam proses belajar. Yang kelima yaitu mengembangkan kreativitas dan kemandirian. Artinya di sini pembelajaran harus memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kreatif dan belajar secara mandiri sesuai bakat dan minat mereka. Contohnya saat guru memberi tugas membuat poster atau video dengan ide dan desain masing-masing sesuai selera siswa tersebut. Yang keenam yaitu pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu artinya di sini materi pembelajaran dapat dihubungkan dengan mata pelajaran yang lain, dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Contohnya yaitu saat belajar lingkungan hidup, siswa juga belajar tentang
sains, kesehatan, dan tanggung jawab sosial. Yang ketujuh yaitu memberikan penguatan dan umpan balik. Memberikan penguatan dan umpan balik ini yaitu guru perlu memberikan apresiasi atas jawaban yang benar dan membantu memperbaiki jika ada kesalahan. Contohnya saat guru mengatakan jawabanmu sudah bagus, tetapi masih ada bagian yang perlu diperbaiki. Yang kedelapan yaitu prinsip pemecahan masalah. Prinsip pemecahan masalah ini yaitu siswa diajak untuk berpikir dan mencari solusi terhadap suatu masalah. Contohnya yaitu dalam pelajaran matematika, siswa diminta mencari cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan yaitu memanfaatkan aneka sumber belajar. Memanfaatkan aneka sumber belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari berbagai sumber lainnya. Contoh dari sumber lainnya itu yaitu menggunakan video pembelajaran, internet lingkungan sekitar, atau menghadirkan narasumber yang terpercaya. Selanjutnya itu yang terakhir yaitu mengembangkan kerjasama dan kompetisi. Di sini siswa perlu belajar bekerja sama dengan teman, tetapi juga memiliki semangat untuk berprestasi secara sehat dan tidak curang. Contohnya saat guru memberikan tugas kelompok untuk kerjasama, kemudian mengadakan kuis individu untuk mengukur kemampuan masing-masing dari siswa tersebut agar terlihat jelas. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha yang dilakukan guru secara sadar dan terencana agar peserta didik dapat belajar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Karakteristik pembelajaran menurut para ahli, yang itu pertama menurut Gagne 1975, yaitu pertama mengaktifkan motivasi. Guru harus membangkitkan motivasi semangat belajar peserta didik. Contohnya seperti sebelum mengajar tentang lingkungan, guru menunjukkan video tentang dampak sampah plastik agar siswa tertarik untuk belajar. Yang kedua yaitu memberitahu tujuan dari belajar. Guru menjelaskan apa yang akan dipelajari dan dicapai. Contohnya seperti hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis dan setelah pembelajaran selesai kalian dapat menjelaskan proses fotosintesis tersebut. Seperti itu. Yang ketiga yaitu mengarahkan perhatian. Guru membantu siswa fokus pada materi yang dipelajarinya. Contohnya, guru menggunakan gambar, alat peraga, atau pertanyaan yang menarik agar siswa memperhatikan pelajaran dan lebih tertarik untuk lebih semangat untuk belajar. Yang keempat yaitu merangsang ingatan siswa. Guru menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Contohnya seperti sebelum belajar pecahan, guru mengingatkan kembali materi pembagian yang pernah dipelajari. Yang kelima yaitu menyediakan bimbingan belajar. Guru membantu siswa memahami materi dan menyelesaikan kesulitan belajar. Contohnya itu guru memberikan contoh soal dan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dengan baik dan benar kepada siswa. Yang keenam yaitu meningkatkan retensi atau daya ingat siswa. Guru dapat membantu siswa untuk mengingat materi dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya itu guru meminta siswa membuat rangkuman atau
peta konsep setelah proses pembelajaran agar pembelajaran membekas di ingatan siswa. Yang ketujuh yaitu melancarkan transfer belajar. Artinya siswa dapat menerapkan pengetahuan yang dipelajari pada situasi lain. Contohnya seperti setelah belajar menghitung luas bangun datar, siswa diminta menghitung luas lantai kelas. Yang kedelapan yaitu memperlihatkan penampilan dan memberikan umpan balik. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan hasil belajarnya dan memberikan guru memberikan tanggapan. Contohnya, siswa mempresentasikan tugasnya, kemudian guru mengoreksi dan memberikan saran sesuai hasil kerja siswa tersebut. Ciri-ciri pembelajaran secara menyeluruh atau secara detail. Yang pertama, pembelajaran harus memiliki tujuan. Artinya setiap pembelajaran harus memiliki hasil yang ingin dicapainya. Contohnya, siswa mampu menyelesaikan soal perkalian dengan benar. Yang kedua yaitu memiliki langkah, metode, dan teknik. Yaitu pembelajaran harus dilakukan melalui tahapan yang direncanakan. Contohnya guru menggunakan metode diskusi kelompok untuk membahas materi. Yang ketiga yaitu fokus dan materinya jelas. Materi yang diajarkan guru terarah dan tidak menyimpang. Contohnya pada pelajaran IPA hari ini hanya membahas sistem pernapasan manusia, tidak bercampur-campur dengan pembahasan yang lain. Yang keempat itu adanya aktivitas peserta didik. Peserta didik harus aktif dalam pembelajaran. Contohnya yaitu siswa diminta untuk berdiskusi, bertanya, menjawab soal, dan melakukan praktik atau presentasi di depan kelas. Yang kelima yaitu tindakan guru yang cermat dan tepat. Guru memilih cara mengajar yang sesuai dengan kondisi siswa atau kondisi kelas. Contohnya, guru menggunakan permainan edukatif agar siswa lebih mudah memahami materi belajar dan tidak bosan dalam kelas tersebut. Yang keenam yaitu adanya aturan. Guru dan siswa harus mematuhi aturan selama pembelajaran. Tidak hanya siswa, guru juga harus mematuhi aturan tersebut. Contohnya yaitu siswa mengangkat tangan sebelum bertanya dan tidak berbicara saat teman sedang presentasi. Yang ketujuh yaitu adanya batas waktu. Dalam pembelajaran berlangsung tentu ada waktu tertentu. Contohnya pembelajaran matematika berjalan selama 90 menit. Yang ke-8 yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran seperti kekurangan dan kelebihan pembelajaran. Contohnya itu guru memberikan kuis, tugas, atau ujian setelah materi selesai dipelajari kepada siswa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.